Halo teman-teman, berikut adalah video cara bermain prototipe board game Batavia 1740 yang saya buat. Pertama, kita lihat keseluruhannya dulu. Kita zoom per partnya. Ini adalah map kota, ada 6 tempat yang bisa dikunjungi. Setiap tempat memiliki waktu akses yang berbeda dan lambangnya sudah ada di kiri atas setiap tempat. Masing-masing tempat memiliki jumlah slot karakter tersendiri yang bisa berbeda satu sama lain. Lalu bagian gerbang, ini adalah keterangan status gerbang, di mana normalnya di siang hari terbuka sehingga pemain bisa keluar masuk dan tertutup di malam hari kecuali ada penyerangan malam. Di bawahnya ada bagian misi dan situasi. Ada deretan kartu situasi di kiri, patroli, malaria, dan biaya makan. Patroli untuk peletakan serdadu di wilayah kota. Malaria mendeskripsikan situasi di mana pemain yang memenuhi situasi tersebut harus mengocok dadu untuk melihat apakah mereka terinfeksi malaria atau tidak. Biaya makan berarti kenaikan biaya yang harus dibayarkan per ronde untuk memperoleh makanan dari sistem. Setiap ronde, biaya makan ini kemungkinan bisa bertambah. Jumlah biaya makan di ronde tersebut bisa dituliskan di sini. Ke sampingnya ada kartu misi harian. Misi harian ini hanya boleh diselesaikan satu kali setiap ronde. Jika sudah tercapai, kartunya bisa dipindah ke papan penyerangan malam. Jika sudah 3 kali, maka ronde selanjutnya akan terjadi penyerangan malam. Di sebelahnya lagi ada tempat untuk kartu misi utama, supaya semua pemain tidak lupa kewajiban yang perlu diselesaikan agar permainan dimenangkan. Lalu, ini deck kartu korban, dan ini deck kartu non-area. Ini adalah kartu karakter utama pemain. Jadi sebelum permainan dimulai, semua pemain akan memilih satu kartu karakter untuk menjadi karakter utamanya. Di kirinya adalah pion-pion yang sudah disiapkan per karakter. Permainan ini semestinya dimainkan 3-5 orang, tapi ada 6 pilihan karakter untuk memastikan ada variasi yang cukup. Di kartunya sendiri ada kode karakter, dan untuk karakter yang punya special skill akan dituliskan di tengah bawah kartu. Di kanan atas ada attack points-nya. Sekarang kita jelaskan cara bermainnya. Katakanlah ada 3 pemain yang sudah memilih karakter utama masing-masing tanpa modal apapun yang lain. Kita lanjutkan dengan setup situasinya. Patroli 2 basic per spot, berarti setiap tempat diletakkan 2 prajurit level bawah memblok 2 slot karakter. Peletakan prajurit selalu dari angka terbesar di slot karakter, sedangkan karakter utama menggunakan angka terkecil. Kartu malaria menunjukkan kondisi di mana pemain terkena resiko terjangkit malaria. Di bawahnya ada keterangan hasil dadu yang membuat penyakit tersebut positif terjadi. Lalu untuk biaya makan kita start dari 0. Di sini keterangannya adalah plus 1 koin untuk ronde pertama. Ini berarti biaya makan ronde ini adalah 1 per orang. Jika sudah ada korban yang dibawa, biaya makannya perlu dikali 2. Oke, jadi misal pemain pertama, dia pada fase siang ingin masuk ke kota. Dia masuk ke kedai. Itu sudah menghabiskan 1 AP. Dia masih punya 2 lagi. Oke, sekarang dia mau mengambil kartu 1 dari kedai. Oh, ketemu korban. Berarti dia bisa mengambil kartu korban di sini. Kita lihat. Korban 6. Kita deretkan seperti ini. Lalu, 1 lagi. Dia ingin ambil 1 lagi. Oh, dia mendapatkan bakpia. Oke. Dia simpan seperti itu. Giliran pemain pertama selesai. Sekarang giliran pemain kedua. Dia juga ingin masuk ke kota, tapi dia masuk ke alun-alun. Lalu dia ambil 1 di sini. Lagi-lagi ketemu korban. Oke, berarti korban pertama. Oke, dia deretkan seperti ini. Satu lagi. Payung. Oke. Ini kebetulan bisa dipakai untuk senjata juga ya, meskipun ini komoditas. Jadi, saya letakkan seperti ini.
Jadi sekarang di awal kemampuan attack dia cuma 0, tidak ada. Sekarang dia sudah menggunakan senjata, kemampuan attack dia ada 1 poin. Sekarang giliran main ketiga. Dia tidak mau masuk kota dulu, dia mau mencoba peruntungan dengan mengambil deck yang di luar kota. Oh, dia mendapatkan Sotomi. Oke, dia masuk ke sini. Terus sekarang dia baru mau masuk, dia masuk ke pasar. Oke, ini berarti 1 AP, tinggal 1 terakhir. Oh, dia mendapatkan coklat. Dia simpan. Oke, fase siang sudah selesai. Sekarang fase malam. Nah, kita lihat di sini semua adalah fase siang. Kalau misalnya mereka mau ke fase malam sekarang, mereka hanya bisa mengeksplor bagian sini. Pelabuhan dan alun tetap terbuka. Yang khusus malam sekarang hanya benteng dan puing. Pasar dan kedai tidak boleh diakses. Jadi sekarang kita ulang lagi dari pemain 1. Pemain 1 dia punya attack 2. Dia ingin masuk ke benteng. Kebetulan yang di slot pertama attack-nya cuma 1, jadi dia serang. Nah, tapi dengan seperti ini dia sudah menghabiskan 2 AP ya. 1 untuk bergerak, 1 lagi untuk mengalahkan ini. Satunya lagi dia mengambil kartu. Oh, dia mendapatkan kue. Oke. Lalu sekarang ke yang kedua. Player kedua dia punya attack 1. Oh, dia tidak bisa kemana-mana. Karena kalau misalnya attack-nya tidak lebih gede daripada attack dari Serdadu, Serdadunya tidak bisa kalah. Atau dia harus melakukan rolling dadu. Jadi daripada itu dia tidak mau mengambil resiko, dia lebih baik ke pelabuhan. Dan dia mengambil 2 kartu di sana. Oh, mendapatkan Sotomi dan Kecer. Kecer ini adalah senjata juga, tapi setiap pemain hanya boleh memasang 1 senjata di karakternya. Jadi ini cuma bisa dia simpan. Oke, pemain kedua selesai. Pemain ketiga, sekarang dia mau ke attack dia cuma 1, sama, dia juga tidak bisa masuk. Dia memilih untuk ke pelabuhan. Oke, jadi dia pindah ke pelabuhan dan mengambil 2. Ya, kita lihat. Wingko babat dan kopi. Oke, fase kali ini sudah selesai. Fase malamnya selesai. Lalu kita cek kembali. Biaya makan 1. Apa yang player 1 ingin lakukan? Karena dia sekarang sudah punya korban, berarti dia harus membayar 2. Bukan 1 ya, tapi 1 dikali 2. Dia lihat daripada dia membayar dengan makanan 2 kartu makanan sekaligus, ya, ini kan masing-masing 1 dan 1 nih, bisa untuk membayar makanan mereka. Tapi secara harga ini masing-masing 3 dan 3. Karena saat ini makanan dari sistem masih cukup murah, dia milih untuk menjual ini dan mendapatkan 1 koin ekstra. Nah, untuk uang yang di luar kartu, kita sarankan menggunakan catatan. Nih, ada catatan 1 gitu ya. Lalu, contoh yang pemain kedua, sekarang untuk makanannya, dia memilih untuk sama. Dia mau membayar saja gitu. Oke. Nah, ini dari Sotomi, dia perlu membayar 2, berarti dia punya ekstra 3 uang. Dicatat. Oke. Untuk pemain ketiga,
dia membayar dengan sama. Oke, tapi karena dia masih sendiri saja, maka dia cuma butuh untuk bayar 1. Jadi dia bayar dengan kopi dan ada ekstra 2 koin lagi. Sama, ditulis juga. Seperti ini gitu ya. Untuk misi harian, apakah ada yang mau menyelesaikan misi hari ini atau tidak? Kita lihat. Makanan. Sepertinya pemain ketiga ada banyak. Jadi dia mau menyumbangkan wingko babat dan misi harian yang ini bisa terselesaikan. 1. Oke. Jadi sekarang 1 fase sudah selesai, 1 ronde sudah selesai. Untuk ronde selanjutnya akan diulang lagi seperti itu. Dari kartu situasi dulu, lalu yang misi harian jika yang sebelumnya tidak dilakukan, maka ini harus di reshuffle dan dibuka yang baru. Dan untuk pion-pion yang berada di daerah malam, ini akan dipindahkan ke area yang di sebelahnya. Oh iya, pemain kedua tadi ada ke alun-alun, jadi dia harus ganjil. Jadi dia terjangkit ya. Jadi kalau terjangkit, kita berikan 1 token malaria ke pemain kedua. Seperti itu.